Wabarakatuh, teman-teman, apa kabar teman-teman? Bu Tami selalu berdoa teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan ayah ibunya teman-teman di rumah. Nah, alhamdulillah Bu Tami hari ini juga sehat walafiat. Nah, teman-teman, Bu Tami kali ini mau bacakan buku cerita. Nah, buku cerita apa yang mau kira-kira ya yang mau Bu Tami bacakan? Tara, lihat buku ini buku kesukaan Bu Tami teman-teman. Judulnya adalah Serunya Kegiatanku. Ini adalah buku terbitan dari Sigma, seri Wahana Belajar Anak Cerdas atau WBAC. Mau tahu ceritanya? Oke, kita baca basmalah dulu ya. Wahid Isnain Talata. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku dari WBAC, Wahana Belajar Anak Cerdas. Salah satu bukunya adalah Serunya Kegiatanku. Nah, teman-teman, di sini buku sini ceritakan bagaimana dua orang anak yang bernama Syamil dan Salma, mereka kakak adik ya. Nah, bagaimana mereka menghabiskan waktu sehari-hari. Nah, teman-teman bagaimana menghabiskan waktu sehari-harinya? Nah, mau tahu keseruan Syamil dan Salma setiap hari? Boleh kita baca sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita doa dulu dong sebelum kita mulai membaca buku bersama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita buka pertama. Nah, lihat. Nah, jadi Masya Allah, Syamil sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh sudah bangun teman-teman. Saat azan subuh berkumandang, dia merapikan tempat tidurnya dan bersiap-siap untuk pergi ke masjid. Bu Tami yakin teman-teman juga seperti itu kan? Atau minimal ya pelan-pelan mau juga seperti Syamil. Nah, jam berapa mereka bangun? Mereka bangun, lihat jamnya. Jam 4 subuh. Ya, mereka berdoa bangun tidur. Sudah tahu doa bangun tidur? Ya, kita berdoa sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, mereka berdoa dan merapikan tempat tidur masing-masing. Setelah itu mereka mengambil air wudhu dan sholat di masjid. Nah, kalau Syamil karena dia adalah anak laki-laki, dia ikut ke masjid dengan ayahnya, dan Salma di rumah bersama ibunya. Baik, apalagi ya kegiatan Syamil selanjutnya? Nah, karena setiap hari Syamil itu seperti teman-teman juga, dia harus berangkat ke sekolah, dia pergi sarapan. Jam berapa dia pergi sarapan? Jam 6 teman-teman. Nah, teman-teman pasti juga seperti itu kan? Jam 6 sudah mulai bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Ingat teman-teman, kalau setiap hari kita lakukan, tidak akan kita merasa lelah dan bosan karena sudah terbiasa. Nah, teman-teman lihat, dia bersiap-siap untuk makan. Bersama siapa dia sarapan ini ya? Bersama ayahnya, ibunya, dan tidak lupa dia membaca doa. Sudah tahu doa makannya bagaimana? Ayo kita lafazkan sama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita lanjutkan kisah cerita keseharian Syamil. Nah, jam 7 kurang 5. Nih, coba lihat. Nah, teman-teman di rumah pastikan punya jam seperti ini. Nah, coba diperhatikan. Ketika jam 7 kurang 5, apa yang dilakukan Syamil? Syamil bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, Syamil mandi dulu. Ya, ayahnya juga sudah ayahnya juga bersiap ke sekolah. Ini sepertinya ayahnya berangkat sendiri teman-teman. Ayahnya tidak mengantar Syamil. Ini ayahnya berangkat untuk bekerja di kantor seperti ayah teman-teman juga. Mungkin beberapa teman-teman ada yang ayahnya
yang ayahnya punya usaha sendiri. Tapi yang pasti di jam 7 kita memang harus bersegera untuk bekerja atau sekolah. Nah, lihat. Oh, rupanya si Syamil punya adik kecil lagi, teman-teman. Baru di sini Bu Tani tahu dia punya adik namanya Aisyah. Jadi adiknya dia 2, namanya Salma dan Aisyah. Nah, di sini Aisyah dimandikan sama ibunya. Tapi teman-teman, Aisyah itu masih kecil, masih bayi. Wajar kalau dimandikan. Kalau Syamil dan Salma, dia sudah bisa mandi sendiri. Teman-teman juga bisa kan mandi sendiri kan? Nah, alhamdulillah, teman-teman hebat, Masya Allah. Nah, teman-teman, Syamil dan Salma berangkat ke sekolah. Lihat sekolahnya. Masya Allah, murid-muridnya pasti banyak dan dia senang sekali ketemu teman-temannya. Apa saja yang dilakukan Syamil di sekolah? Nah, jam berapa nih? Ternyata teman-teman, sekolahnya Syamil masuknya jam 8. Sama kan seperti di Akila masuk jam 8. Jadi teman-teman, supaya kita tidak tergesa-gesa dan mengikuti kegiatan dengan nyaman, berangkatlah sebelum jam 8 seperti Syamil. Supaya apa teman-teman? Supaya kita tidak terlambat datang ke sekolah. Kita bisa mengikuti kegiatan tepat pada waktunya, tidak ada yang tertinggal. Bisa sholat duha tepat waktu, bisa berwudu tepat waktu, dan bisa mengikuti kegiatan harian yang lain dengan tepat waktu, sehingga kita tidak tertinggal pencapaian kita. Baik teman-teman, di sini sepertinya Syamil ini adalah siswa SD teman-teman. Dia sudah bisa menulis, dia juga melakukan olahraga di sekolah, dan dia juga belajar tentang matematika, bangun geometri. Oke, sekarang kita intip yuk kegiatannya Salma. Apa saja yang Salma lakukan di jam 8 itu? Seru sekali kegiatan Salma. Lihat, Salma bernyanyi bersama teman-teman dan juga ibu gurunya. Salma juga melakukan kegiatan melukis, menggambar, dan Salma juga bermain. Sama kan dengan kegiatan teman-teman di sekolah. Dan sepertinya Salma ini masih TK teman-teman, seperti teman-teman juga. Tak terasa teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Apa yang dilakukan oleh Syamil dan Salma? Mereka mengikuti ritual kegiatan sholat zuhur berjamaah di masjid sekolah. Lihat betapa rapinya kan? Lihat, tidak ada yang toleh kanan, toleh kiri, tidak ada yang berisik, tidak ada yang ribut-ribut, semua tertib, Masya Allah. Karena mereka tahu teman-teman, kalau kita sholatnya khusyuk akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan orang tuanya juga dapat pahala loh teman-teman. Mau gak jadi anak soleh seperti Syamil dan Salma? Nah, pasti kan teman-teman kan? Nah, lihat, kita perhatikan di sini ada yang jadi yang paling depan sendirian. Ini namanya apa ya teman-teman? Ada yang tahu namanya apa ya? Bapak yang berdiri sendirian di depan, dia adalah pemimpin dalam sholat. Nah, posisi ini namanya adalah imam. Nah, di belakang imam berdiri barisan ikhwan atau laki-laki. Nah, di sekolah teman-teman juga begitu kan, yang laki-laki di depan dan yang terakhir adalah paling belakang adalah perempuan. Lihat, dia menutup aurat semua. Jadi kalau sholat, perempuan memang harus menutup aurat. Yang terlihat hanya wajah, telapak tangannya, kakinya semua tertutup. Bisa pakai mukena atau rukuh, bisa juga teman-teman pakai kaos kaki kalau tidak punya mukena. Oke, alhamdulillah ya. Nah, tak terasa kita lanjut lagi yuk. Nah, setelah mereka selesai menunaikan sholat zuhur, Salma dan teman-temannya tidak lupa mendoakan kedua orang tua mereka. Tidak lupa selalu mendoakan kedua orang tua mereka. Tahu nggak doanya teman-teman? Nah, jadi jangan langsung lari atau melipat mukena ya, tapi berdoa dulu. Kita coba lafazkan yuk doa untuk kedua orang tua. Yuk, wahid isnain salasa. Allahumma firli
Allahumma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, lanjut ya. Tuh, ternyata waktu berjalan terus. Tibalah 12:30, perut sudah kerucuk keroncongan. Waktunya makan, teman-teman. Nah, ini Syamil membawa bekal. Sepertinya mereka mendapatkan menu dari catering, teman-teman. Soalnya seragam, kotaknya menunya sama. Mereka mendapatkan kotak bento dari sekolahnya. Nah, isinya apa saja? Nah, lengkap. Ada nasi, ada sayur, ada juga lauk pauk. Bila kita makan teratur, insya Allah tubuh jadi sehat. Nah, jangan lupa sebelum makan kita baca doa dulu. Coba teman kita lafazkan bagaimana bunyi doanya. Ingatkan doa tadi yang sarapan dilafazkan oleh Syamil dan Salma. Yuk kita ulang lagi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman. Nah, rupanya Salma juga punya menu. Nah, punya menu juga di kelasnya. Jadi berbeda. Kalau tadi Syamil dengan teman-teman yang sudah SD sama dengan teman-teman yang TK, beda. Syamil dan Salma. Kalau Salma tidak disediakan catering di sekolahnya. Kenapa? Karena mereka membawa bekal masing-masing. Lihat, warna kotaknya berbeda-beda. Dan lihat betapa mandirinya mereka. Ada tidak yang masih disuapin? Tidak ada, teman-teman. Ibu gurunya makan sendiri. Nah, teman-teman yang lainnya juga Salma dan teman-temannya juga makan sendiri. Teman-teman juga bisa kan makan sendiri. Dan jangan lupa, semua makanan yang disediakan oleh ibu kita harus kita makan. Karena ibu kita sudah menyiapkan bekal pagi-pagi, harus memasak. Sayang kalau tidak dimakan nanti mubazir. Ada hadis loh yang mengatakan bahwa mubazir itu temannya syaitan. Al-mubaziru minasyaiton. Gak mau kan jadi temannya syaitan? Ibu Tami sih gak mau. Mudah-mudahan juga teman-teman gak mau ya jadi temannya syaitan. Makanya makannya dihabiskan. Jangan lupa juga membaca doa. Baik. Wow, ternyata waktunya sudah sore. Mereka sudah pulang ke rumah masing-masing. Tak terasa singkat cerita, sehabis mereka beristirahat pulang sekolah, mereka pergi bermain bersama teman-teman di lingkungan rumah. Nah, menjelang maghrib mereka berhenti bermain untuk menunaikan sholat maghrib. Begitu juga ya teman-teman, jangan lupa mandi sore, jangan terlalu malam. Lebih baik mandinya itu tidak sampai menjelang maghrib, teman-teman. Kalau bisa sebelum maghrib sudah pulang ke rumah ya teman-teman. Nah, seru insya Allah kalau setiap hari kita lakukan seperti ini. Nah, kita akan terbiasa hidupnya tepat waktu dan disiplin. Ya, disiplin waktu. Ada lagunya loh. Bentar ya, kita selesaikan dulu. Nah, azan maghrib berkumandang, mereka menunaikan sholat maghrib. Dan setelah itu mereka mengaji, mengulang-ulang ngajian di sekolah atau menambah hafalan di rumah bersama ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya juga tidak menonton televisi selama Syamil dan Salma mengaji, teman-teman. Jadi ayah ibunya ikut menyimak Salma dan Syamil mengaji. Adiknya juga ikut tuh, adiknya tuh yang namanya Aisyah tadi juga dia ikut duduk menyimak kakaknya mengaji. Ya,
sudah berkumpul bersenda gurau bersama keluarga. Kemudian jam 9 malam. Waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Sudah waktunya tidur, ting ting tong. Hari sudah malam, ting ting tong. Waktunya tidur. Jangan lupa kita membaca doa. Lihat, seluruh keluarga membaca doa sebelum mereka terlelap tidur. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman menambahkan dengan zikir ya sebelum tidur. Lihat, mereka tidurnya berbeda-beda, tidak satu kamar. Ayah ibu tidur dalam satu kamar. Syamil punya kamar sendiri, Salma punya kamar sendiri, atau bisa juga sama sekamar sama Aisyah. Yang pasti sangat dianjurkan setiap orang punya kamar sendiri, jadi tidak bercampur dengan orang tuanya. Nah, begitu juga teman-teman, kalau teman-teman mau masuk ke kamar ayah atau ibu, teman-teman harus ketuk pintu, tidak boleh asal masuk ya, karena itu adalah adab memasuki kamar orang tua. Insya Allah ketika kita menjalankan adab itu, Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Oke, selesai deh ceritanya. Serunya kegiatanku dari WBAC. Nah, Bu Tami sekarang mau ajak teman-teman nyanyi lagu Disiplin Waktu seperti Syamil dan Salma. 1, 2, 3. Ting ting tong. Tentang jam berbunyi ting ting tong. Itu tanda waktu. Ting ting tong. Harus disiplin. Anak yang disiplin selalu tepat waktu. Ting ting tong. Waktunya bangun tidur. Ting ting tong. Jangan tidur lagi. Ting ting tong. Berangkat sekolah. Ayo semangat jadi anak yang hebat. Oke, teman-teman, sekian dari Bu Tami. Mudah-mudahan Bu Tami bisa diizinkan Allah untuk membacakan buku-buku yang lain. Oke, ditunggu ya buku-buku yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.